Shalom, damai di hati. Inspirasi firman saat ini terambil di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami merindukan firman-Mu untuk didengar. Memohonlah tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga firman ini boleh termeterai dalam hati sanubari kami. Berfirman bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti burung Raja Wali. Saudara-saudara remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya untuk kita, siapa yang pernah lihat burung Raja Wali? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Kalau ditanya lagi, di mana kita pernah melihat burung Raja Wali? Ada yang bilang di televisi, di gambar, di media sosial, dan sebagainya. Adik-adik remaja dan pembina remaja, burung Raja Wali adalah burung yang terkenal dengan ketangguhannya menghadapi badai. Karena itu burung Raja Wali kalau dia terbang dari bawah dia akan terus naik ke atas. Burung Raja Wali adalah jenis unggas yang mempunyai umur yang panjang. Dia bisa mencapai umur 70 tahun. Untuk mencapai umur 70 tahun, Raja Wali harus membuat keputusan besar pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun cakarnya menua, paruhnya menjadi panjang dan membengkok, hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya menjadi sangat berat dan bulunya sangat tebal, sehingga membuat burung Raja Wali sulit untuk terbang. Nah, saat itu hanya mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama menunggu kematian. Pilihan yang kedua menjalani proses transformasi. Proses transformasi adalah proses yang sangat menyakitkan. Dan itu harus dilewati selama 150 hari. 150 hari itu berarti 5 bulan. Saat burung Raja Wali melakukan transformasi, ia harus berusaha terbang ke atas puncak gunung untuk membuat sarang di tepi jurang. Dia berhenti di situ, dia tinggal di sana, dan dia melakukan proses di sana. Ia harus menentukan waktu yang panjang itu mampu terlewati. Karena itu burung Raja Wali harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya dan menunggu tumbuh paruh yang baru. Dan paruh yang baru yang tumbuh, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya. Dan ketika cakar baru tumbuh, burung Raja Wali harus mencabut bulu yang ada di badannya satu demi satu. Ini adalah suatu proses yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, 5 bulan kemudian ketika dia melewati proses itu, bulu-bulu yang baru sudah tumbuh. Ia mulai dapat terbang kembali dengan paruh, dengan cakar yang baru. Dan burung Raja Wali memulainya menjalani
30 tahun. 30 tahun akan dilewati oleh burung Raja Wali ini dengan penuh energi. Nah, saudara-saudara, remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami bagaimana proses yang terjadi, yang dialami oleh burung Raja Wali, dan ketika kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang remaja, dalam kehidupan kita, apalagi sebagai seorang remaja, sebagai seorang pembina remaja, dalam kehidupan ini, ada saatnya kita harus mengambil suatu keputusan yang besar dalam kehidupan kita. Dan tentunya untuk mengambil suatu keputusan yang besar dalam kehidupan kita, di dalamnya kita harus mampu untuk membaharui kehidupan kita. Sebagai seorang remaja gereja, kita harus mampu membuang kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagai seorang remaja gereja, kita harus mampu menjalani kehidupan ini adalah kehidupan yang takut akan Tuhan. Sekalipun menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu kehidupan yang sangat menyenangkan dan mengenakkan. Tapi ketika yang menyenangkan dan mengenakkan itu adalah kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita lebih suka mengikuti keinginan hati, kita lebih suka melawan orang tua, kita lebih suka mengikuti apa yang kita mau. Sehingga terkadang ada benturan-benturan yang terjadi dalam keluarga. Maka hal-hal seperti itu kita harus mengambil satu keputusan sebagai remaja gereja, remaja bagi Kristus, untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena dari mana kita memulai? Dari kehidupan remaja. Masa anak sekolah minggu telah kita tinggalkan, dan ketika kita berada di masa remaja, maka kita harus mengambil satu keputusan iman bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuka diri untuk belajar pada hal-hal yang baru. Masa muda, masa remaja adalah masa-masa yang sangat luar biasa yang sediakan oleh Tuhan. Kesempatan yang terindah untuk mengembangkan setiap kemampuan. Ada kemampuan-kemampuan yang masih terpendam. Maka kita harus kembangkan. Kita harus mampu mengasah keahlian kita sambil kita menatap masa depan yang penuh harapan, yang penuh cemerlang, masa depan yang penuh dengan keyakinan di dalam Tuhan. Ada tantangan besar. Dan tantangan terbesar bagi seorang remaja gereja adalah ketika dia mau berubah, ada pada dirinya sendiri. Kalau dia mampu melewati setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya, di situ akan didapati bahwa inilah remaja gereja. Remaja bagi Kristus yang mampu menjadi berkat, menyenangkan kehidupan keluarga mama dan papa, menyenangkan kehidupan gereja Tuhan, tetapi juga di mana kita ada, dalam studi kita, dalam pergaulan kita, dalam masa depan kita, iman kita mengakui ada Tuhan yang bersama kita. Saudara-saudara remaja dan pembina remaja, kita saat ini sementara berada pada minggu-minggu Advent. Di mana-mana kita melihat ornamen Natal terpasang, termasuk di rumah kita juga ada. Kita berada pada minggu-minggu persiapan merayakan kelahiran Yesus. Namun di minggu-minggu persiapan ini sebagai remaja, kita terajak dan termotivasi dalam iman bahwa persiapan kita tidak hanya terbatas pada persiapan so ada pohon Natal di rumah, so ada baju baru, so ada cookies. Tidak hanya terbatas di situ. Tapi persiapan diri dan hati sebagai remaja
Karena ketika kita ada di minggu-minggu Advent ini, kita tidak menanti lagi Yesus yang akan lahir di Bethlehem sebagai bayi kecil. Tapi dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah remaja gereja yang mampu mengambil proses kehidupan seperti burung Raja Wali. Karena dalam bagian firman Tuhan katakan, Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini menjadi kekuatan iman sebagai adik-adik remaja, sebagai pembina remaja dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan biarlah kita memaknai minggu-minggu Advent ini sebagai minggu-minggu kita ada untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar firman ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami sebagai remaja dan pembina remaja dalam menjalankan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Iman kami tetap kuat dan mantap dalam melewati hari-hari hidup, bahkan pun ketika kami ada di minggu-minggu Advent. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, damai di hati.